everyone, welcome to my learning video. And the first time, I want to introduce myself. My name is Maria Mayang, and you can call me Maria or Mayang. Okay, today we are learning about recontext in 10th grade for senior high school. Let's begin our topic now. So everyone, did you know what is recontext, or did you familiar about recontext? Before we start our learning, let me show to you our key topics in this material. The first is definition, and the second is the purpose. Third is the general structure, and then the fourth is language feature, and the last one is example. Alright everyone, I have already mentioned the key topics of recontext material, so I want to tell you in detail of these key topics. Jadi di sini tidak hanya mengetahui topik inti dari materi teks recon. Lebih detailnya saya akan memberitahukan Anda bahwasannya bagian-bagian terpenting di recontext itu apa-apa saja. Di sini poin pertama di key topicsnya yaitu definition atau pengertian. Lebih detailnya akan kita bahas nantinya pengertian-pengertian dari recontext, atau in English we call what is recontext. The next key topic is the purpose. Jadi kita juga harus mengetahui tujuan dari text recon, atau in English we call what is the purpose. Next, the generic structure. Key topics ini nanti kita akan mempelajari struktur teks dari recontext tersebut, atau in English what are the generic structure. Next, key topik selanjutnya language feature. Jadi nanti ketika kita membahas language feature atau unsur kebahasaannya, di situ akan tertera beberapa unsur kebahasaan yang terdapat di text recon, atau what are the language feature. Dan yang terakhir, key topik yang terakhir itu adalah example. Saya akan menunjukkan kepada Anda semuanya beberapa contoh dari recontext. Nanti di situ akan saya jelaskan contoh dari recontext beserta generic structure-nya. Definition. Recontext is a text that telling the reader about one story, action, or activity in past event. Jadi, text recon itu adalah sebuah teks yang menceritakan kepada pembaca tentang sebuah cerita, aksi, atau aktivitas yang terjadi di masa lampau. Tadi kan diceritakan bahwasannya text recon itu in past event. Nah, past event yang dimaksudkan itu ya tadi berupa kejadian atau cerita di masa lampau. Jadi sudah terjadi dan akan diceritakan kembali. Itu adalah pengertian dari text recon. That's the definition of recontext. The purpose: to entertaining or informing the reader. Nah,
Tujuan dari teks recon itu adalah untuk menghibur atau memberitahu pembaca mengenai aktivitas atau cerita personal dari si penulis. Nah, bagaimana pembaca atau pendengar bisa terhibur akan cerita atau aktivitas itu sendiri? Dengan cara penulis lebih banyak menyebutkan event atau aktivitas-aktivitas di cerita yang tertulis tersebut, dan itu akan membuat ketertarikan cerita terhadap si pembaca. Generic structure. Structure of recon text have three parts. First, orientation. Second, event. And the last one is reorientation. Orientation is given the readers the background information needed to understand the text, such as what's involved, where it happened, and when it happened. Jadi, pada bagian ini penulis menjelaskan tema apa dan bagaimana latar dari cerita tersebut. Nah, biasanya bagian orientation ini terdapat di awal paragraf. Jadi, pembaca akan mudah mengetahui latar belakang dari cerita seperti tempat, tema, dan sebagainya itu di paragraf pertama. Next is event. Event a series of event order in a chronological sequence. Nah, di bagian ini peristiwa-peristiwa yang terjadi mulai diceritakan oleh penulis berdasarkan kronologis cerita. Jadi, penulis akan membuat struktur atau urutan kejadian secara detail. Itu akan berurutan mulai dari waktu kejadian dan tempat kejadian. Ini pada bagian ini biasanya puncak dari cerita yang akan disampaikan oleh si penulis. And the last part of structure is reorientation. Reorientation, a personal comment about the event or what happened in the end. Jadi reorientation ini bisa disebut dengan kesimpulan dari cerita, yaitu memberikan kesimpulan dari cerita tersebut. Nah, pada bagian ini biasanya penulis akan menyampaikan kesan-kesan selama aktivitas atau kejadian yang mereka rasakan, seperti mereka merasa bahagia atau mereka ingin kejadian atau aktivitas itu diulang kembali di suatu waktu. Ini berkaitan dengan kesimpulan dan kesan oleh si penulis. Language feature. First, simple past tense. Second, past perfect tense. Third, past perfect continuous tense. And the last is using conjunction. Nah, jadi keempat bagian tersebut merupakan salah satu unsur kebahasaan dari teks recon sendiri. Ciri khas ini merupakan bagian dari teks recon tersebut. Seperti yang pertama tadi, simple past tense. Biasanya teks recon akan menunjukkan ciri khas kata keterangan waktu seperti yesterday, go, last week, and etc. Jadi kata keterangan waktu yang diberikan oleh penulis itu tentu saja sudah dari masa lampau. Nah, selanjutnya yang kedua tadi menggunakan past perfect tense. Past perfect tense ini merupakan cabang dari seinduknya tadi, yaitu simple past tense. Nah, pada bagian past perfect tense ini berbeda dengan simple past tense sebelumnya. Nah, apa sih yang membedakan di antara kedua tenses itu? Pada bagian past perfect tense,
urutan peristiwanya akan terjadi dua. Jadi satu sama lain itu akan terjadi secara berurutan. Misalnya pada kondisi di dapur. Nah, ada dua situasi. Misal ada peristiwa makan. Nah, sebelum makan tentunya ada peristiwa memasak di dapur dahulu. Jadi dua peristiwa seperti peristiwa makan dan peristiwa memasak di dapur itu sendiri merupakan contoh kondisi dari kalimat past perfect tense. Dua peristiwa tersebut terjadi dalam konteks masa lampau alias telah terjadi sebelum diceritakan. Language feature yang ketiga yaitu menggunakan past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense itu juga merupakan cabang dari simple past tense. Nah, pada bagian tenses ini biasanya penulis akan menggunakan kalimat yang akan menceritakan peristiwa yang terjadi sehingga penggambaran peristiwa itu lebih detail. Dan yang terakhir, language feature yaitu using conjunction atau menggunakan kalimat atau kata konektor sebagai kata hubung. Nah, menggunakan kata konektor sebagai penunjuk keterangan kejadian itu seperti pada kata next, first, second, before, after, on Monday, and the same time. Jadi kata conjunction atau kata konektor ini biasanya hampir terdapat di semua paragraf di teks recon itu sendiri. Example. First, recount text with simple past tense. Last week, we went to the theater. We had a very good seat. We watched a very interesting movie. The movie told us about a love story. We were very excited in that time. Nah, teman-teman, Anda bisa melihat contoh cerita dari recount text dengan menggunakan simple past tense. Nah, pada kata yang ditandai oleh warna merah itu merupakan salah satu bagian dari simple past tense, salah satu kata dari simple past tense. Seperti when, watch it, talk, were. Keempat kata itu merupakan verb to dari simple past tense. Second, recount text with past perfect tense. Yesterday, I went to a gadget store. While I was selecting a suitable phone, a friend came and greeted me. He then helped me to choose the best phone. While I was paying for the phone, he said that he was the owner's shop. Nah, sangat jelas ya teman-teman. Di situ sudah saya tandai bahwasanya kata yang termasuk past perfect tense itu adalah was selecting and was paying. Dan ini sudah terjadi di masa lampau karena sudah ditandai dengan kata was. Third, recount text with past perfect continuous tense. 2 days ago, I had big words for decorating my room. 1 day before, I had bought 4 paint buckets with different colors. Before painting my room, I had moved to the furniture. I was tired but happy. Di sini juga sudah tampak jelas pada bagian yang sudah ditandai warna merah itu merupakan contoh dari past perfect continuous, yaitu had both and had moved. Ini merupakan contoh recount text yang terjadi di masa lampau. Alright everyone, thank you so much to watch my video, and I wish that you can get more information from my learning video. And at the last section, see you into the next video. Bye bye.